Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita ulang-ulang, sering kita mendengarkan penyampaian daripada ulama kita bahwasannya siapa saja yang ada dalam dirinya hubungan dengan agama, mengamalkan agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pada hari ini adalah kerja dakwah. Perlu kita ketahui bahwasannya kerja dakwah ini, kerja tabligh ini, kerja untuk menyampaikan, untuk menghimbau, untuk mengajak, ini bukan hanya kerja daripada para ulama, bukan hanya kerja dari para orang alim, bukan hanya kerja daripada orang-orang yang belajar ilmu agama. Jadi kerja dakwah ini adalah kerja daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW yang di dalam dirinya, yang di dalam lisannya mengaku bahwasannya orang yang Islam, orang yang beriman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman dahulu ingin dakwah ini harus menjadi nabi hadirin. Ketika Nabi Musa ingin mencari teman untuk berdakwah, maka Allah Subhanahu wa taala angkat daripada Nabi Harun. Begitu juga setelah Nabi Musa, Nabi Harun dan nabi-nabi lainnya saja yang wajib daripada berdakwah. Akan tetapi hadirin, bahwasanya setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka siapakah yang mengemban daripada usaha dakwah yang mulia ini, usaha daripada usaha nubuwah, usaha kenabian? Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'annya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, berfirman kepada umatnya bahwasanya kuntum, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak daripada yang baik dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja dakwah ini untuk seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW yang memiliki daripada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka semuanya wajib mengemban daripada tugas dakwah, karena dakwah ini artinya mengajak hadirin. Misalkan contoh anak kecil mengajak, ayo pak kita ke masjid, ayo pak kita sholat, dengan caranya masing-masing, atau mengajak daripada kawan-kawannya dengan caranya masing-masing hadirin. Tidak harus alim, tidak harus dia mondok berpuluhan tahun. Karena apa hadirin? Kebaikan akan bernilai daripada jariyah. Ketika kita mengajak seorang kepada ketaatan, maka akan bernilai daripada jariyah. Ketika kita sudah meninggal, orang itu tetap taat, kemudian orang itu mengajak orang lain lagi, mengajak anaknya, sehingga anaknya menjadi hafiz Al-Quran, menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama. Maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang pertama yang mengajak. Maknanya apa hadirin? Suatu ketika orang yang suka mengajak, orang yang suka tabligh, orang yang suka daripada mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebingungan.
Maksudnya kebingungan kayak gimana? Di akhirat dia akan kebingungan. Saya bukan seorang hafiz Al-Quran, tapi saya memiliki daripada jutaan pahala, memiliki daripada anak yang hafiz Al-Quran. Saya bukan orang yang alim, tapi saya memiliki pahala tersebut. Saya tidak memiliki daripada pondok pesantren, akan tetapi saya memiliki pahala membangun daripada ratusan pondok pesantren. Maka dikatakan bahwasanya dulu ketika masa hidupmu kamu mengajak satu orang dan orang itu mengajak yang lain, jadi pahalanya mengalir. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun itu. Walaupun cuman ayo kita melaksanakan sholat, atau ayo kita, pokoknya yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan daripada umat terbaik. Mubalik berdakwah dengan dalilnya, muazin berdakwah dengan azannya. Begitu juga anbiya berdakwah dengan para nabi, berdakwah dengan mukjizatnya. Kita orang yang awam, maka berdakwah dengan kemampuan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, balighu ani walau ayat, sampaikan apa yang kusampaikan walaupun satu ayat. Maka ketika kita berilmu tidak menyampaikan itu, maka akan dituntut daripada apa yang kita tahu, memendam daripada ilmu kita. Mungkin dengan cara lain, akan tetapi kita tetap berdakwah. Dan juga kita berdakwah dengan bil hikmah, dengan hikmah hadirin. Sebagaimana Nabi Musa, beliau ini berdakwah kepada Fir'aun yang kerasnya, Masya Allah. Maka Nabi Musa juga berdakwah dengan hikmah, dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Maka jika kita ingin menyaru, jika kita ingin mengajak orang, maka dengan hikmah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, siapakah yang perkataannya lebih baik dibandingkan orang yang menyeru daripada jalan Allah Subhanahu wa taala? Ada'u ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'a ilallah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata bahwasannya saya ini hanya seorang muslim biasa. Maka kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanbaghi alaina, seyogianya, sebaiknya ke atas kita untuk menyeru daripada manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang bertanya, diri saya saja belum taat, bagaimana kita ngajak daripada saudara kita? Maka ulama katakan, ketika kita memiliki daripada risau kepada saudara kita, maka akan Allah Subhanahu wa taala islah, perbaiki daripada diri kita. Maka orang yang memikirkan daripada saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki dirinya. Dulu juga seperti itu hadirin. Ketika ada seekor semut juga risau daripada kawanan yang lainnya. Seekor semut risau daripada kawanan yang lainnya, karena ada tentaranya Nabi Sulaiman ingin jalan, maka Nabi Sulaiman mendengar daripada seruan semut itu di dalam Quran surat An-Naml. Maka semut itu dimuliakan dan diabadikan di dalam Al-Quran karena sebab risau dan fikirnya. Begitu juga ketika kita memikirkan saudara kita, memikirkan tetangga kita yang belum daripada melaksanakan sholat secara 5 waktu, baik di rumah atau secara berjamaah, maka kita mengajak mereka dengan daripada hikmah hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang dan tidak lebar, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena saya juga meluangkan daripada waktu untuk memberikan yang terbaik, belajar memberikan yang terbaik untuk semuanya. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan merasa lelah untuk menyampaikan daripada kebaikan. Apa yang kita tahu, kita sampaikan. Apa yang ana tahu, ana sampaikan. Kalau yang ana nggak tahu, ya nggak ana sampaikan. Kenapa? Karena nggak tahu hadirin. Maka jangan lupa dukung terus dakwah media kami dengan doakan Al-Fakir, dengan doakan dan dukung terus
dengan doakan dan share dan komen. Mungkin ana kalau di komen dengan secara hikmah, ana terima dengan baik-baik, dengan lemah lembut. Ana terima masukan-masukan. Akan tetapi ketika hujatan-hujatan yang tidak memakai daripada nalar, mungkin ana abaikan. Karena apa? Terkadang memang seperti itu. Kita ini hadirin di mata orang nggak selalu baik hadirin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Adzannu bil mu'minina khairan." Berprasangkalah kepada saudara mukminmu dengan sebaik-baik prasangka. Maka selalu kita berprasangka daripada kebaikan. Jangan lupa subscribe daripada channel YouTube kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.